Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas materi polinomial tentang nilai polinomial. Nah, pada video ini Miss akan membahas subbab lanjutan dari polinomial, yaitu tentang pembagian polinomial. Nah, pembagian polinomial dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu cara bersusun. Yang kedua, cara skema Horner atau pembagian sintetis. Oke, kita masuk ke cara pembagian yang pertama ya, yaitu dengan cara bersusun. Dengan menggunakan cara yang hampir sama dengan pembagian suatu bilangan, dari pembagian polinomial juga akan diperoleh hasil bagi dan sisa. Nah, bagaimanakah cara mengerjakannya? Kita perhatikan ke contoh soal berikut. Perhatikan pembagian polinomial 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah x ditambah 6 dibagi oleh x plus 2. Cara bersusun ini sebenarnya sama dengan pembagian bilangan bersusun pada waktu kalian SD ya. Pasti kalian sudah mengenalnya semuanya. Nah, caranya itu seperti ini. Jadi, yang di dalam ini adalah yang dibagi. Yang dibagi itu 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah x ditambah 6. Dan yang di luarnya di sini itu adalah pembaginya, yaitu x plus 2. Nah, fokusnya itu pada pembaginya, yaitu pada si x plus 2 yang mempunyai variabel x dengan pangkat yang paling tinggi. Dan di sini kita punya x plus 2. Yang paling tinggi itu adalah si x ya. Nah, 2x pangkat 3 dibagi x itu adalah 2x kuadrat. Lalu tinggal dikalikan saja. 2x kuadrat dikalikan sama x plus 2. 2x kuadrat dikali x itu 2x pangkat 3. Lalu 2x kuadrat dikali 2 adalah 4x kuadrat. Tinggal kita operasikan. 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 sama dengan 0. Lalu negatif 3x kuadrat dikurang 4x kuadrat itu adalah negatif 7x kuadrat. Plus x plus 6, tinggal kita turunkan saja ya. Lalu sama seperti yang tadi, negatif 7x kuadrat dibagi x itu adalah negatif 7x. Negatif 7x dikali x plus 2 itu adalah negatif 7x kuadrat dikurang 14x. Dan kita operasikan, negatif 7x kuadrat dikurang negatif 7x kuadrat adalah 0. X dikurang 14x adalah 15x. 6 dikurang 0 itu adalah 0. Lalu 15x dibagi x itu adalah 15. 15 dikali sama x plus 2 adalah 15x ditambah 30. 6 dikurang 30 itu sama dengan negatif 24. Nah, negatif 24 ini nggak bisa lagi dibagi x karena dia nggak punya variabel x lagi kan. Jadi, si 2x kuadrat negatif 7x ditambah 15 itu adalah hasil bagi. Dan negatif 24-nya itu adalah sisa. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Yaitu cara kedua dengan cara skema Horner atau pembagian sintetis. Soalnya masih sama seperti soal sebelumnya ya. Skema Horner ini ada pola tertentu yang harus kalian ikutin. Dan kemarin itu sudah Miss ajarin saat materi nilai polinomial. Jadi kita hanya akan menuliskan koefisien-koefisiennya saja. Dan di sini koefisiennya itu harus berurut ya, dari yang tinggi ke yang paling rendah. Dan yang paling tinggi di sini adalah koefisien dari x pangkat 3. Jadi untuk yang pertama ini, koefisien x pangkat 3, itu, dan di sampingnya itu koefisien x pangkat 2, koefisien x pangkat 1, dan konstanta. Kita substitusiin dulu. Bukan substitusi ya. Kita ambil dulu si koefisien-koefisiennya. Koefisien x pangkat 3 itu adalah 2. Koefisien x kuadrat itu adalah negatif 3. Koefisien dari x itu adalah 1 dan konstantanya adalah 6. Untuk pembaginya itu adalah x plus 2, maka di sini Miss tulis itu x plus 2 itu sama dengan 0, maka x itu sama dengan negatif 2.
Jadi di situ itu adalah negatif 2. Lalu yang pertama itu tinggal turun aja 2-nya. Selanjutnya negatif 2 dikali 2 itu adalah negatif 4. Negatif 3 ditambah negatif 4 itu adalah negatif 7. Selanjutnya negatif 2 dikali negatif 7 itu adalah 14. 1 ditambah 14, 15. Lalu dikalikan lagi, negatif 2-nya kita kalikan lagi dengan 15, maka akan didapat negatif 30. Dan 6 dikurang negatif 30 adalah negatif 24. Nah, di sini kita punya angka 2, negatif 7, 15, dan negatif 24. Nah, 2, negatif 7, dan 15 itu adalah koefisien hasil bagi dari fx. Dan negatif 24 itu adalah sisanya saat X sama dengan negatif 2. Yang terakhir ini itu adalah sisa. Nah, gimana dengan 2 negatif 7 sama 15? Jadi 2 negatif 7 dan 15 itu adalah koefisien hasil baginya kan? Nah, kita lihat dulu di sini. Kan 2x pangkat 3 polinomial berderajat 3 dibagi oleh polinomial berderajat 1, maka hasilnya itu adalah polinomial berderajat 2. Jadi 2-nya itu x kuadrat dikurang 7-nya itu adalah x pangkat 1 dan 15-nya itu adalah x pangkat 0. Dan cara penulisannya itu adalah seperti ini. Jadi hasil baginya itu adalah 2x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 15. Karena x pangkat 0 itu adalah 1 kan, jadi kita tinggal tulis seperti ini saja ya. Dan tadi, kalau ada hasil bagi, lalu ada sisanya itu adalah negatif 24. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Jadi di sini Miss akan mengerjakan dengan dua cara. Yang pertama itu cara bersusun, yang keduanya nanti dengan cara skema Horner ya. Untuk yang pertama dulu, dengan cara bersusun. Kalau dengan cara bersusun berarti kita tulis seperti ini ya. 6x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 3mx ditambah 8. Lalu pembaginya adalah x plus 2. 6x pangkat 3 dibagi x adalah 6x kuadrat. Lalu tinggal kita kalikan ya. 6x kuadrat dikali x itu adalah 6x pangkat 3. 6x kuadrat dikali 2 itu adalah 12x kuadrat. Tinggal kita kurangkan. 6x kuadrat dikurang 6x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 3 adalah 0. 4x kuadrat dikurang 12x kuadrat sama dengan negatif 8x kuadrat plus 3mx plus 8. Lalu negatif 8x kuadrat dibagi x sama dengan negatif 8x. Negatif 8x dikali x negatif 8x kuadrat, negatif 8x dikali 2, negatif 16x. Tinggal dikurang ya. Negatif 8x kuadrat dikurang negatif 8x kuadrat itu adalah 0. 3mx dikurang 16x itu adalah 3m ditambah 16x ditambah 8. Lalu 3m ditambah 16x dibagi oleh x itu adalah plus 3m ditambah 16. 3m ditambah 16 dikali x, 3m ditambah 16x. 3m ditambah 16 dikali 2 itu adalah 6m ditambah 32. Dan tinggal kita kurangkan deh. Ini 0 ya. Lalu 8 dikurang 6m plus 32 berarti min 6m min 24. Nah, ini adalah sisanya ya. Karena ini nggak ada variabel x lagi, jadi kita nggak bisa membaginya dengan si x. Dan ini adalah hasilnya. Di sini dia bilang, sisanya itu adalah 6. Maka bisa kita tulis seperti ini. Negatif 6m dikurang 24 itu sama dengan 6. Karena sisanya 6 kan, dan ini adalah sisanya. Jadi negatif 6m itu sama dengan 30
maka M-nya didapat negatif 5. Dapat deh nilai M-nya. Selain itu, selain nanya nilai M, dia juga nanya hasil baginya. Hasil baginya kita punya hasilnya itu 6x kuadrat dikurang 8x ditambah 3M plus 16. Jadi tinggal kita substitusikan ya, si M-nya akan didapat 6x kuadrat dikurang 8x ditambah 3 dikali negatif 5 itu adalah negatif 15 ditambah 16. Sama dengan 6x kuadrat dikurang 8x ditambah 1. Dan ini adalah hasilnya dan M-nya adalah negatif 5. Nah, kita lanjutkan ke cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan cara Horner. Jadi kita kalau Horner kan harus dibuat seperti ini ya. Buat dari pangkat yang paling tinggi dulu. Jadi di sini itu untuk A3, ini A2, A1, A0, dia harus berurutan ya. Koefisien dari X pangkat 3 adalah 6, koefisien dari X kuadrat adalah 4, koefisien dari X adalah 3M, dan konstantanya adalah 8. Dan di sini pembaginya itu X plus 2, sama dengan 0. Maka X itu sama dengan negatif 2. Di sini ditambah ya. Jadi tinggal kita turunkan aja yang pertama. Ini adalah 6. 6 dikali negatif 2 itu negatif 12. 4 dikurang 12 itu negatif 8. Negatif 8 dikali sama negatif 2, 16. Lalu 3M ditambah 16 adalah 3M plus 16. 3M plus 16 dikali negatif 2 adalah negatif 6M dikurang 32. 8 dikurang 6M dikurang 32 adalah min 6M min 24. Dan ini adalah, yang terakhir ini adalah sisa. Nah, sisanya itu adalah 6 kan dia bilang. Jadi bisa kita buat seperti ini. Negatif 6M dikurang 24 itu sama dengan 6. Maka negatif 6M itu sama dengan 30. Dan M-nya kita dapat negatif 5. M-nya udah dapat. Nah, ini tadi adalah koefisien dari si hasilnya ya. Hasil dari 6x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 3M plus 8 dibagi oleh x plus 2. Tapi yang ini masih ada variabel M, jadi kita cari dulu. 6-nya tetap, negatif 8-nya tetap, 3M-nya adalah negatif 5. Jadi negatif 15 ditambah 16 itu adalah 1. Nah, tinggal kita buat variabelnya aja. Kalian boleh buatnya dari depan sini atau dari belakang. Kalau dari belakang sini, ini pasti X-nya pangkat 0. Ini X pangkat 1 dan ini adalah X pangkat 2. Jadi bisa kalian tulis seperti ini. Hasilnya adalah 6X kuadrat dikurang 8X ditambah 1. Oke. 1 itu karena X pangkat 0 ya. X pangkat 0 itu 1. 1 dikali 1 adalah 1. Jadi M-nya negatif 5 dan hasilnya 6X kuadrat dikurang 8X ditambah 1. Dan ini sama nih. M-nya juga sama. Jadi terserah kalian gimana enaknya. Boleh pakai cara bersusun, boleh pakai cara Horner. Oke, kita lanjutkan ya. Ke soal nomor 2. Nah, ini juga kalian bisa kerjakan dengan dua cara. Yang pertama itu dengan cara bersusun, yang kedua itu dengan metode Horner ya. Miss akan mengerjakan dua-duanya. Yang pertama akan Miss kerjakan itu dengan metode bersusun. Jadi perhatikan. X pangkat 3 ditambah KX dikurang 3 dibagi oleh X plus 3. Sama seperti sebelumnya, X pangkat 3 dibagi X adalah X kuadrat. X kuadrat dikali X adalah X pangkat 3. X kuadrat dikali 3 adalah plus 3X kuadrat. Dan kita kurangkan. X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 itu 0. Nah, di bagian atas ini kan nggak ada X pangkat 2 tuh. Tapi di bawahnya ada 3X kuadrat. Kalau nggak ada berarti sebenarnya di sini 0 kan. 0X kuadrat dikurang 3X kuadrat itu adalah negatif 3X kuadrat. Jadi hati-hati dengan tandanya.
Lalu Kx di atasnya yang di bawah sini, itu adalah 0x kan? Kx dikurang 0x itu adalah plus Kx, dan 3 dikurang 0. Negatif 3 dikurang 0 itu negatif 3. Lalu kita bagi lagi. Negatif 3x kuadrat dibagi x, itu adalah negatif 3x. Negatif 3x dikali x itu negatif 3x kuadrat. Negatif 3x dikali 3, negatif 9x. Kita kurangkan. Ini 0 ya. Lalu Kx dikurang min 9x. Itu adalah K plus 9x. Langsung misfaktorkan x-nya ya. Negatif 3-nya tinggal turun. Masih ada variabel x nih. Berarti masih bisa kita bagikan. Jadi K plus 9x dibagi x itu adalah K plus 9. K plus 9 dikali x itu adalah K plus 9x. K plus 9 dikali 3 adalah 3K plus 27. Maka kalau kita kurangkan, yang ini 0, yang ini negatif 3 dikurang 3K plus 27. Hasilnya negatif 3K, negatif 30. Nah, dia nanya itu adalah hasil baginya ya. Hasil baginya itu berarti yang ini nih. Tapi di sini masih ada variabel K. Jadi kita lihat lagi ke soalnya. Terus dia bilang habis dibagi. Kalau habis dibagi berarti sisanya itu sama dengan 0. Maka sisanya itu kan ini nih. Ya udah, tinggal kita buat aja. Negatif 3K dikurang 30 itu sama dengan 0. Negatif 3K sama dengan 30. Maka didapat K adalah negatif 10. Dapat K-nya negatif 10. Ya udah, tinggal kita substitusiin ke sini. Maka hasil baginya itu adalah x kuadrat dikurang 3x ditambah negatif 10 ditambah 9. Maka sama dengan x kuadrat dikurang 3x dikurang 1. Dan ini adalah hasil baginya. Paham ya? Nah, kita lanjutkan ke cara yang kedua. Yang kedua itu yaitu dengan skema Horner. Jadi kita buat seperti ini. Hornernya. Kita ambil koefisien-koefisiennya aja ya. Dari yang paling tinggi adalah x pangkat 3, berarti ini adalah A3, harus berurut ya. A2, A1, A0. Jadi A3-nya itu 1, koefisien x pangkat 3. Koefisien x kuadrat itu nggak ada. Berarti 0. Koefisien x pangkat 1 adalah K dan konstantanya adalah negatif 3. Pembaginya itu adalah x plus 3 sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 3. Yang pertama tinggal kita turunkan saja. 1. Lalu 1 dikali negatif 3 itu negatif 3. 0 ditambah ya. Ditambah negatif 3 adalah negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 3 adalah 9. 9 ditambah K adalah 9 plus K. Lalu 9 plus K dikali negatif 3 adalah negatif 27 dikurang 3K. Maka hasilnya itu adalah negatif 30 negatif 3K. Dan ini adalah sisanya. Dan informasi dari soal habis dibagi. Maka kalau habis dibagi sama seperti sebelumnya. Sisanya berarti 0. Berarti sisanya adalah negatif 30 dikurang 3K itu sama dengan 0. Maka negatif 3K itu sama dengan 30. Didapat K sama dengan negatif 10. Nah, yang ini adalah koefisien-koefisien dari hasilnya. Tapi di sini masih ada K, jadi kita tulis seperti ini dulu. 1, negatif 3, dan ini adalah 9 ditambah negatif 10, itu adalah negatif 1. Dari belakang ya, tulisnya. Ini adalah koefisien dari x pangkat 0, ini adalah x pangkat 1, dan ini adalah x kuadrat. Atau kalau misalnya kita cantiin nulisnya nih, maka hasilnya itu akan seperti ini. X kuadrat dikurang 3x dikurang 1. Tuh, sama kan? Sama dengan cara bersusun nyarinya. Jadi terserah kalian. Boleh pakai bersusun, boleh pakai Horner. Miss nggak ngebatasin untuk pakai satu cara ya. Oke,
Nah, sampai di sini dulu ya video pembahasan tentang pembagian polinomial. Semoga apa yang Miss jelasin tadi bisa membantu kalian dalam belajar. Miss akhiri, see you next time, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.